Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas manajemen 3M. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus pada PT Sido Muncul. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait profil dari PT Sido Muncul. Berikut ini adalah informasi terkait PT Sido Muncul. Nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, alamat Hotel Tentrem, Jalan Gajah Mada nomor 123 Semarang, website www.sidomuncul.co.id. PT Sido Muncul ini merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1951, yang kini merupakan perusahaan herbal bertaraf modern yang selalu berupaya untuk memberikan produk-produk terbaik dan menyehatkan bagi seluruh konsumennya dengan tetap menggunakan bahan-bahan alamiah yang berkualitas tinggi dan segar. Sido Muncul juga mengembangkan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam menjalankan proses-proses produksi untuk setiap produk yang akan dijual, dan terus menciptakan inovasi berupa temuan-temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat. Sejarah dan perkembangan PT Sido Muncul. Diawali di tahun 1935, berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, membuat ia dan suaminya memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk godogan itu mulai diproduksi dan dipasarkan. Lalu pada tahun 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Mleten, Trenggulun, Semarang. Hingga kemudian di tahun 1975, dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian di tahun 1997, Sido Muncul ini membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Kemudian di tahun 2000 ini Sido Muncul meresmikan pabrik barunya pada 11 November. Dan selain itu, Sido Muncul juga menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Kemudian di tahun 2013, Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Dan berbagai produk unggulan Sido Muncul juga sudah diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara. Hingga kemudian di tahun 2019, Sido Muncul ini berhasil memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produknya. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Sido Muncul. Visi: menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa misinya yaitu yang pertama, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, serta menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama dari sisi produk. PT Sido Muncul ini tidak hanya memproduksi jamu saja, tetapi juga memproduksi suplemen makan, jamu instan, obat herbal, dan lain sebagainya, yang mana produk-produk tersebut memiliki manfaat dan khasiat yang berbeda. Hingga saat ini, PT Sido Muncul telah memiliki sekitar 300 produk. Harga. Salah satu faktor yang membuat produk-produk PT Sido Muncul semakin diminati para pelanggan yaitu karena harganya yang sangat terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada tempat. PT Sido Muncul ini berproduksi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 26, Kecamatan Bergas, Semarang. PT Sido Muncul kini mempunyai beberapa entitas anak. Salah satunya yaitu PT Muncul Mekar.
Entitas anak perusahaan ini akan mendistribusi semua produk PT Sido Muncul dengan melalui jaringan distribusi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya dari sisi promosi. Sebagai perusahaan yang terbilang sukses di bidangnya, promosi yang dilakukan juga tidak mudah. Nah, beberapa promosinya itu yang pertama melalui publikasi, baik audio, visual maupun audio visual. Selanjutnya ada pemberian diskon, lalu ada bantuan sosial sebagai bentuk empati kepada para korban bencana, lalu ada seminar kesehatan, dan ada sponsor dalam acara. Yang selanjutnya dari sisi karyawan. Nah, PT Sido Muncul ini mempunyai karyawan yang tentunya ahli dalam masing-masing bidang tertentu. Dan hingga saat ini PT Sido Muncul memiliki sekitar 4.000 karyawan. Selanjutnya ada analisis eksternal perusahaan. Yang pertama pemasok. Nah, pemasok bahan baku PT Sido Muncul ini berasal dari beberapa daerah, yaitu Purwokerto, Ambarawa, Purworejo, Wonogiri, dan Jawa Timur. Bahan baku tersebut berupa daun maupun rimpang yang sudah kering. Selanjutnya dari lingkungan, PT Sido Muncul ini menerapkan sistem manajemen lingkungan dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga mengolah limbah ekstrak menjadi minyak atsiri. Dari sisi pelanggan, PT Sido Muncul ini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kepuasan para pelanggan serta tidak lupa tetap menerapkan pelayanan yang prima. Lalu dari sisi teknologi, menggunakan teknologi terkini agar dapat berproduksi secara efektif dan efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan para khalayak. Analisis eksternal selanjutnya yaitu dari sisi politik. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, Pasal 4 tentang produksi dan distribusi pembekalan di bidang farmasi ditetapkan sebagai peraturan. Nah, untuk itu hal-hal terkait ekspor, impor, dan konsumsi serta kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Selanjutnya pesaing. Nah, ada beberapa perusahaan pesaing PT Sido Muncul seperti PT Air Mancur, Industri Jamu Borobudur, dan PT Jamu Ibu Jaya. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk Sido Muncul ini memiliki keunggulan diantaranya harga produk yang terjangkau di semua kalangan masyarakat, lalu merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia, hasil produksi yang higienis dan memenuhi kebutuhan khalayak umum, menggunakan mesin-mesin teknologi modern yang terkomputerisasi, serta memiliki strategi pemasaran yang inovatif. Selain itu ada kelemahannya. Nah, yang pertama ada biaya produksi yang mahal, biaya kemasan yang mahal, pengelolaan manajemen risiko yang belum baik, serta kualitas bahan baku yang dipengaruhi oleh cuaca. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, melimpahnya rempah-rempah di Indonesia, lalu teknologi yang semakin canggih, masyarakat yang lebih tertarik pada obat-obatan herbal, lalu ekspansi ke luar negeri, dan pangsa pasar yang luas. Untuk ancamannya, bahan baku mudah didapat gitu, sehingga banyak masyarakat yang bisa membuat jamu sendiri di rumah. Selain itu banyaknya pesaing, lalu krisis ekonomi yang mengakibatkan tidak stabilnya harga bahan baku, serta produksi yang masih tergantung pada pasokan bahan baku pengepul. Dari analisis SWOT tadi dapat dibuat berbagai strategi. Yang pertama ini ada SO strategi, dengan terus memanfaatkan teknologi yang canggih agar bisa memproduksi secara efektif, lalu melakukan promosi atau sponsoring dalam berbagai acara seperti sosial media atau menjadi sponsor suatu acara gitu. Lalu ada WO strategis, di mana dengan memanfaatkan teknologi secara benar dan melakukan penyusunan mesin bagi mesin yang sudah tidak dipakai. Lalu menggunakan alat pengering agar tidak bergantung pada cuaca. Selanjutnya ada ST strategis. Nah, selalu membuat inovasi produk baru, mengutamakan kepuasan pelanggan, serta melakukan promosi dengan strategi yang kekinian.
Lalu ada WT strategi, di mana membuat inovasi dan mengatur kembali biaya-biaya yang terkait dengan mohon maaf ya ada kesalahan, ini maksudnya yang terkait dengan kemasan produk. Selanjutnya ada Competitive Profile Matrix atau CPM. Nah, berdasarkan hasil analisis CPM, posisi PT Sido Muncul ini lebih unggul daripada industri jamu Borobudur dan PT Jamu Ibu Jaya dalam hal kekuatan kompetitif dengan skor total 3,45. Lalu PT Sido Muncul ini memiliki kekuatan relatif dalam kualitas produk, promosi, ekspansi ke luar negeri, dan sebagainya. Oleh karena itu, PT Sido Muncul harus melindungi area ini dan terus mencoba berinovasi dan selalu waspada terhadap persaingan agar tetap menjadi produsen jamu nomor 1 di Indonesia. Sebelumnya bahwa CPM ini merupakan alat yang membandingkan perusahaan dengan para pesaingnya dengan mengungkapkan kekuatan kelemahan relatif mereka gitu. Matriks ini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan membandingkannya menggunakan faktor penentu keberhasilan industri. Nah, di sini saya juga telah memberikan rating telah menentukan critical success faktornya dari kualitas produk, harga produk, promosi, ekspansi ke luar negeri, dan distribusinya. Lalu ada bobotnya yang dimana jika di total itu jumlahnya harus 1. Kemudian rating dari 1 sampai 4, dimana semakin tinggi ratingnya itu semakin penting. Lalu ada skor hasil kali dari bobot atau weight dengan rating. Selanjutnya ini ada beberapa strategi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul. Yang pertama ini ada dari strategi pertumbuhan korporat. Nah, strategi korporat ini terdiri dari strategi yang dapat diaplikasikan sesuai dengan siklus korporat yang dihadapi. Sido Muncul ini selalu melakukan ekspansi. Ruang lingkup bidang usahanya tidak hanya pada perindustrian jamu saja. Nah, salah satunya itu dengan tahun 2010 ini mendirikan PT Semarang Herbal Indoplan. PT Semarang Herbal Indoplan ini adalah pabrik ekstraksi bahan baku yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperpendek mata rantai produksi, serta meningkatkan efisiensi dan standarisasi bahan baku serta menampung hasil panen para petani rempah. Nah, kemudian di tahun 2014 juga kemudian di tahun 2014 PT Sido Muncul juga melakukan akuisisi pada PT Berlico Mulia Farma. PT Berlico ini berdiri sejak tahun 1976 dan perusahaan ini diakuisisi sebagai langkah nyata Sido Muncul untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya melebarkan sayap ke industri farmasi. Selanjutnya ada strategi internasional Sido Muncul. Nah, Sido Muncul ini menggunakan strategi global dalam persaingan internasionalnya. Strategi global ini merupakan strategi yang menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di berbagai negara yang berbeda. Strategi ini mendekati pasar dunia dengan produk-produk yang terstandarisasi. Nah, strategi global juga menekankan pada skala ekonomi di mana produk dan jasa yang dihasilkan terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Nah, PT Sido Muncul juga tidak hanya fokus pada pasar domestik. Meskipun pasar lokal ini tetap menjadi perhatian utama, mereka terus memperbesar penetrasi pasar ekspor melalui promosi iklan di negara setempat dan menjalin kerjasama dengan perusahaan distributor lokal. Selanjutnya dengan menjaga kualitas produk. Nah, strategi yang dipakai Sido Muncul adalah kualitas produknya. Ketika produk itu sudah dikenal dengan kualitasnya yang bagus, baik di dalam negeri, bahkan di dalam negeri saja sudah digemari gitu. Nah, setelah itu baru deh produk bisa dibawa ke luar negeri.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.